Sosiolog agama ini ilmuwan atau peneliti lah yang mempelajari agama, dan dia mempelajari dari sudut pandang sosiologi, yaitu bagaimana agama ini berhubung dengan kehidupan masyarakat. Namanya Peter Alberger. Dia menjelaskan bahwa pluralisme modern membuat keyakinan religius kehilangan status di banyak masyarakat. Ya. Biasanya kan satu agama itu dominan, jadi orang lebih percaya agama, orang semua takut begitu. Takut kalau nak beragama, wah berarti nak benar orang ini, hidupnya nak benar, keluarga nak beres. Jadi hampir semua memiliki keyakinan yang sama. Ya, dan nilai agama jadi dasar kehidupan sosial. Akibatnya orang tidak perlu lagi mempertanyakan iman mereka. Mereka berpikir bahwa oh ini agama ini pasti benar. Ya, seperti waktu dulu mayoritas Kristen, ya berarti agama kita ini benar. Tapi ketika di zaman sekarang orang semua mempertanyakan apakah ini benar. Terdampak pluralisme dalam keyakinan agama. Ketika seseorang melihat banyak pilihan keyakinan, maka iman tidak lagi otomatis diterima tanpa pertanyaan. Jadi orang mulai berpikir, kenapa saya percaya ini? Mengapa saya percaya? Mengapa orang lain percaya hal yang berbeda? Jadi seperti itulah. Nah, jadi ada implikasi bagi kehidupan beragama, dan pluralisme ini membuat agama mengalami dua hal. Jadi keyakinan akan menjadi lebih reflektif. Jadi orang harus memikirkan dan memahami imannya secara sadar, bukan hanya mengikuti tradisi atau pengajaran. Ini ada bagusnya juga sih sebenarnya, tapi orang jadi agak lebih kritis begitu. Nah, kemudian kedua, agama tidak lagi memiliki otoritas sosial. Nah, kalau dulu agama atau gereja memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, sekarang pengaruh itu makin berkurang, ya, karena budaya sudah berbeda. Itu dia pluralisme dan relativisme. Jadi relativisme kebenaran adalah pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran mutlak, tergantung pada pandangan orang masing-masing. Ya, seperti itu. Dan kemudian kedua, tantangan apa yang terjadi dalam kepemimpinan Kristen di era globalisasi sekarang ini? Yaitu revolusi digital dan media sosial. Ya, di era digital sekarang komunikasi sudah berubah, ya, sudah banyak teknologi canggih. Jadi orang pun berbeda. Jadi berbeda dalam penerimaan, penerimaan. Jadi perubahan ini membawa tantangan baru bagi kepemimpinan Kristen, baik di gereja maupun dalam pelayanan pendidikan Kristen dunia kita sekarang ini. Jadi cara orang menerima informasi. Jadi sekarang orang menerima informasi bukan cuma lewat gereja aja, tapi orang sudah nonton di YouTube, di podcast, di medsos. Nah, yang menjadi bahayanya di sini yaitu jemaat kadang tidak bisa filter begitu. Orang terima-terima saja. Jadi banyak agama yang kadang orang sudah berpikir tidak mau ke gereja, di rumah saja, ibadah saja di rumah gitu. Nah, mereka menerima informasi dari banyak sosial media. Jadi itu yang membuat ini tantangan. Jadi jemaat susah membedakan ajaran yang benar dan keliru. Nah, ini dia. Kemudian ada budaya popularitas dan pencitraan. Kalau di medsos ini kan seringkali orang cuma mau cari pengikut aja, mengejar popularitas. Jadi biar ada bicara sudah nggak benar di sosmed, orang kadang anggap itu satu kebenaran karena dia seperti kasih data-data. Ya, inilah yang menjadi mengapa saya suka gitu, bukan suka tapi terpanggil untuk membuat konten-konten yang tadi saya tunjukkan tadi kan di YouTube atau di Facebook. Saya bikin konten pendek, konten reels atau di YouTube yang short itu. Kemudian mengedukasi jemaat, daripada cuman pakai buat gaya-gayaan gitu, mending saya pakai buat memberikan konten edukasi, ya, seperti itu. Karena saya mau waktu saya terpakai dengan sebaik-baiknya. Dan kita kan kalau sekarang menginjil bukan hanya di gereja saja, atau kita kemana-mana, misalnya ke Amerika, ke Jawa, ke luar pulau, lewat ini saja sosmed kita bisa menginjil. Jadi kita pergunakan handphone untuk menginjil. Setidaknya
share-share ayat Alkitab lah, seperti itu. Entah orang mau dengar bosan atau enggak, kita enggak usah peduli pikiran orang, tapi kita melakukan saja amanat agung Tuhan Yesus. Ya itu termasuk di budaya sekarang ini, di mana orang lebih cenderung ke nonton YouTube, podcast ya, seperti itu. Itu juga tantangan dalam kepemimpinan Kristen. Kemudian penyebaran informasi yang sangat cepat. Di medsos ini informasi dapat menyebar sangat cepat. Termasuk hati-hati, ada kritik terhadap pemimpin gereja. Jadi pendeta salah sedikit saja langsung dikritik. Ya, konflik di gereja bisa jadi konsumsi publik. Orang yang penting viral. Kesalahan pemimpin langsung viral. Ini adalah tantangan kita. Ya. Jadi ini menuntut pemimpin Kristen untuk memiliki integritas dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Firman Tuhan kan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya, seperti itu. Kemudian ada juga distraksi dan kehilangan kedalaman rohani. Nah, teknologi digital membuat manusia mudah mengalami apa? Kecanduan medsos, kesulitan fokus, ya. Kadang lagi suka dengar khotbah, tiba-tiba setelah scroll lain, wah sudah acara dance atau acara apalah gitu, atau yang komedi-komedi. Jadi itu kesulitan fokus. Nah, kehidupan rohani akan jadi dangkal. Ya, kehidupan rohani yang jadi dangkal karena apa? Orang udah kadang malas ke gereja, itu malas ke ibadah, karena berpikir di rumah saja kan bisa dengar firman Tuhan, ya, seperti itu. Kemudian kesempatan sekaligus tanggung jawab pelayanan digital. Ini sekularisasi adalah proses di mana agama semakin tersingkir dari pusat kehidupan. Masyarakat dan urusan kehidupan lebih banyak diatur oleh pemikiran duniawi, seperti ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Nah, dalam masyarakat modern, banyak orang mulai memandang agama hanya sebagai urusan pribadi, bukan sebagai dasar nilai hidup bersama. Contoh, dalam kehidupan modern, nilai moral tidak lagi didasarkan pada ajaran agama. Keputusan hidup lebih dipengaruhi oleh budaya populer atau media. Dan banyak orang menganggap iman tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, ini orang makin lama makin canggih, makin tidak menghargai iman. Nah, tantangan bagi kepemimpinan Kristen, yaitu pemimpin Kristen harus menolong jemaat memahami bahwa iman ini bukan cuma soal ritual, bukan hanya ritual, tapi harus mempengaruhi seluruh kehidupan. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 2. Pembaruan budimu, baik. Tekanan nilai global. Globalisasi juga membawa nilai-nilai budaya yang menyebar ke seluruh dunia melalui media, pendidikan, dan teknologi. Dan nilai-nilai ini tidak selalu sejalan dengan nilai Alkitab. Nah, contoh nilai global yang sering mempengaruhi masyarakat, nah ini individualisme ekstrim. Orang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada komunitas. Nah, relativisme moral, kebenaran dianggap relatif, tergantung pada pandangan masing-masing tadi. Kemudian materialisme, kesuksesan ini diukur terutama dari kekayaan dan pencapaian materi. Hedonisme, tujuan hidup dianggap sebagai mencari kesenangan, budaya hidup hedon. Nah, tantangan bagi pemimpin Kristen, tantangan bagi kita adalah pemimpin Kristen harus menolong jemaat agar memahami nilai-nilai Alkitab, membimbing jemaat hidup berbeda dari nilai dunia, menunjukkan bahwa iman tetap relevan di tengah perubahan zaman. Ya, kita saja gini ya, seperti tadi saya mau kasih contoh yang materialisme. Kesuksesan diukur terutama dari kekayaan dan pencapaian materi. Seringkali kita juga bahkan berpikir, ya, jangan kita lah, kita nggak demikian. Tapi banyak orang di luar sana berpikir kalau diberkati, berarti diberkati itu secara materi. Ya kan, sukses di keuangan, bisnis sukses, pekerjaan lancar, atau pelayanan banyak, ya gitu. Gereja ada pembangunan terus, gereja besar, ya itu yang seringkali kita berpikir itu kesuksesan. Ya, hati-hati, itu kita sudah masuk ke seperti materialisme. Jadi kita nggak begitu. Kalau kita itu berkat itu bukan soal keuangan, bukan soal harta, ya, bukan soal itu.
Itu bukan tolak ukur atau apa ya, menandakan bahwa itu sukses, enggak. Nah demikian ya, seperti itu. Jadi hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong menurut ajaran manusia. Strategi kepemimpinan Kristen dalam konteks multikultural. Dalam era globalisasi, gereja dan pelayanan Kristen tidak lagi hidup dalam masyarakat yang homogen, dan banyak gereja berada di tengah masyarakat yang multikultural, banyak budaya yang berbeda-beda, yaitu masyarakat yang terdiri dari ya berbagai suku, bahasa, tradisi, dan latar belakang sosial, itu multikultural. Dan oleh karena itu, pemimpin Kristen perlu memiliki strategi kepemimpinan yang mampu menghargai keberagaman budaya sekaligus tetap setia pada nilai-nilai Injil. Jadi ada strategi kepemimpinan Kristen dalam konteks kita berada di berbeda-beda suku, bangsa, suku, bahasa, dan bangsa. Ya, kita berbeda-beda dari latar belakang. Jadi pertama, kepemimpinan Kristen, kita sebagai pemimpin Kristen kita harus menghargai dan memahami keberagaman budaya. Ya, pemimpin Kristen harus memiliki sikap terbuka untuk memahami budaya yang berbeda. Setiap budaya memiliki cara berpikir, cara berkomunikasi, kebiasaan yang berbeda. Ya, seperti saya dari suku Minahasa, saya Manado, saya mungkin cara berpikir saya beda dengan orang Batak atau orang Jawa. Ya, seperti itu, budaya, cara berkomunikasi saja berbeda. Kalau orang Jawa lemah lembut, mungkin kalau orang Manado agak sedikit kasar mungkin ya bagi pandangan orang. Tidak semua juga berpikir demikian, relatif. Nah, dalam Alkitab Allah menunjukkan bahwa keselamatan tidak terbatas pada satu bangsa saja, tapi bagi semua bangsa. Dan di Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ingat, Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itu di Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Contoh ya, seorang pemimpin gereja yang melayani jemaat dari berbagai suku harus memahami cara berkomunikasi dan cara mengekspresikan iman. Contoh, jemaat dari budaya tertentu lebih ekspresif dalam ibadah. Contoh mungkin orang Batak ya. Kalau yang lebih ekspresif itu orang Nigeria juga. Kami kalau ibadah live TikTok itu kan kami ada teman dari Nigeria. Cara beribadahnya memang betul-betul ekspresif. Jadi sampai berteriak gitu. Ya, bagi orang lain mungkin itu rasa seperti aneh, agak berlebihan, tapi begitulah budaya mereka. Kita nak boleh berpikir mereka berlebihan. Ada yang berpikir udah kerasukan gitu katanya gitu. Enggak begitu, tapi memang budaya mereka itu berbeda. Mereka lebih ekspresif. Nah, demikian juga berbeda dengan jemaat yang lain. Ada yang budayanya memang tenang gitu. Menyanyi dengan setengah suara mungkin. Ya seperti itu, berbeda. Jadi sebagai pemimpin perlu mengelola keberagaman tersebut agar tetap tercipta kesatuan dalam ibadah. Ya kan, kita kan tidak selalu berpimpin ibadah atau melayani di daerah kita, pasti sesekali kita diundang di tempat lain. Nah itulah, kita perlu mengelola keberagaman itu ya. Dan kemudian mengembangkan kemampuan komunikasi lintas budaya ya. Dalam konteks multikultural ini, komunikasi menjadi sangat penting. Ya, pemimpin Kristen perlu belajar berkomunikasi dengan cara yang dapat dipahami oleh berbagai kelompok budaya. Ya, kalau kita seperti mau khotbah mungkin ya seperti Pak Fedi mungkin ya kan dari Manado, dari Sulawesi Utara. Terus tiba-tiba melayani di Sorong sana, otomatis kan komunikasi juga sudah mulai berbeda kan, sudah mulai lebih lebih searah dengan mereka yang di sana, lebih mengerti mungkin, lebih cara berkomunikasi udah mengerti kata-katanya saja ya kan. Mungkin ada perbedaan-perbedaan dengan kalau cuma di Manado gitu. Nah, masalahnya kalau seperti saya nanti kalau diundang di luar kota terus saya nggak mampu berkomunikasi dengan cara mereka mungkin, ya itulah bisa repot juga.
Nah, Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana ia menyesuaikan pendekatan pelayanannya kepada berbagai kelompok masyarakat. Contoh 1 Korintus 9 ayat 22, bagi semua orang atau aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang. Ya, jadi ini penting sekali, yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi lintas budaya. Nah, contoh dalam berkhotbah dalam bahasa daerah, mungkin kita kalau mau pergi ke misalnya kita ke Jawa, kita belajar sedikit bahasa Jawanya, sehingga ketika mereka mendengar kita khotbah dalam bahasa Jawa, ada jemaat yang tersentuh gitu, ya kan? Karena kita menjiwai dengan khotbah itu. Seperti itu. Nah, ada juga ibadah-ibadah sekarang yang masih mempertahankan bahasanya. Contoh HKBP. HKBP itu masih ada ibadah yang berbahasa Batak kan. Nah, seperti itu. Ketika Paulus memberitakan Injil kepada orang Yahudi, ia menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan Taurat dan tradisi Yahudi. Namun, ketika dia berbicara kepada orang Yunani di Athena, ia pun menggunakan pendekatan filsafat dan budaya mereka. Kita tahu sendiri bahwa Yunani itu kental dengan filsuf-filsufnya, filsafat-filsafat. Ya. Jadi hal ini menunjukkan pentingnya sensitivitas budaya dalam kepemimpinan dan pelayanan. Nah, kemudian kita 3, menjaga kesatuan di tengah perbedaan. Ya, keberagaman budaya dapat menjadi kekayaan, tapi juga dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu pemimpin Kristen harus mampu membangun kesatuan di tengah perbedaan, bukan jadi pengacau justru. Ya, firman Tuhan berkata, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jangan jadi nanti muncul ke satu tempat gitu, justru kita yang jadi pengacau. Wah, jangan sampai. Jadi itu dia. Dalam gereja yang terdiri dari berbagai suku, terkadang muncul perbedaan dalam gaya kepemimpinan. Ya, dalam berbicara saja sudah berbeda, apalagi itu yang lain-lain. Ya kan, musik saja dalam ibadah, secara pengambilan keputusan berbeda. Pemimpin Kristen harus menjadi jembatan yang menyatukan perbedaan tersebut, bukan tambah memperkuat perpecahan, apalagi membuat kubu berkubu gitu. Nah, boleh. Kemudian 4, tetap berpegang pada kebenaran Injil. Ya, menghargai budaya tidak berarti mengorbankan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti kompromi kalau salah-salah. Pemimpin Kristen harus mampu membedakan antara nilai budaya yang dapat diterima dan nilai yang bertentangan dengan Injil. Nah, ayat Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong menurut ajaran manusia. Contoh dalam beberapa budaya mungkin terdapat praktek yang tidak sesuai dengan nilai Alkitab. Misalnya okultisme, ya, seperti praktek ketidakadilan atau diskriminasi, ya, atau misalnya contoh kita melayani satu daerah dan daerah itu masih kuat kental okultismenya. Waktu misalnya contoh ini ya, mau bikin waktu naik rumah baru gitu, ibadah naik rumah baru, terus mereka menggunakan praktek okultisme. Ya, kita sebagai pemimpin Kristen nggak boleh kompromi. Ya, menghargai budaya nggak berarti mengorbankan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tahu itu salah, kita harus berdiri dalam firman Tuhan, sesuai firman Tuhan. Ya, jadi kita perlu bijaksana menjelaskan nilai Injil yang menekankan kasih, keadilan, dan martabat manusia. Nah, kemudian mengembangkan kerendahan hati dalam kepemimpinan. Kerendahan hati. Pemimpin yang melayani dalam konteks multikultural ya, perlu bersikap rendah hati. Mau belajar dari orang lain dan tidak menganggap budayanya yang paling benar. Apalagi menghina suku-suku lain. Ini kan barusan ada masalah juga kan yang di Manado, wartawan Manado di Sorong itu. Dengan Irian kalau nggak salah ya. Ada masalah karena dia mencela orang Irian, dia kata-katain seperti itu. Hampir saja kena konflik baru-baru. Ya, itu kita nggak bisa bahas. Jadi strategi kepemimpinan Kristen dalam konteks multikultural ini meliputi tadi menghargai keberagaman budaya, membangun komunikasi lintas budaya, menjaga kesatuan di tengah perbedaan, tetap setia pada kebenaran Injil, memimpin dengan kerendahan hati. Nah, dengan strategi ini pemimpin Kristen pasti dapat melayani secara efektif
dalam masyarakat global ya, yang semakin beragam ya, makin beragam. Nah, keseimbangan hidup kepemimpinan. Setelah topik 11 ini, nanti saya minta yang sudah memasukkan tugas, tolong dibaca nanti, karena kita juga akan membahas berkaitan dengan tugas yang Bapak Ibu telah masukkan. Ya. Kepemimpinan Kristen ini bukan hanya soal kemampuan memimpin, kita tahu bersama. Itu bukan soal kita cuman skill aja, tapi kemampuan juga untuk menjaga keseimbangan hidup Bapak Ibu. Ya, pemimpin yang tidak seimbang secara spiritual, emosional, beresiko mengalami kelelahan, burnout, kehilangan arah, bahkan bisa jatuh dalam dosa kalau tidak seimbang. Ya. Keseimbangan spiritual, emosional, dan profesional. Ya, keseimbangan spiritual itu apa? Jadi pemimpin ini, ya, kita semua harus menjaga relasi pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sibuk melayani. Yohanes 15 ayat 5, Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan di Lukas 5 ayat 16 itu Tuhan Yesus sering mengundurkan diri untuk berdoa. Jadi ada jam waktu berdoa. Jadi kalau kita ya, jangan cuma sibuk berkhotbah, tapi tidak ada doa pribadi. Kebanyakan cuma sibuk melayani, tapi lupa untuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, aktivis gereja juga sebagai pendoa atau apalah yang melayani di gereja, entah apa bagian administrasi mungkin, ya melayani terus tanpa saat teduh itu salah juga, nggak boleh. Jadi harus seimbang. Nah, apa aplikasinya? Jadwal harus ada jadwal doa dan sabat mingguan. Sabat ini maksudnya bukan sabat itu ya, bukan sabat hari sabat begitu, tapi harus ada istirahat mingguan, jadwal doa atau istirahat dalam arti istirahat untuk beribadah. Gitu. Dan kemudian ada retreat rohani secara berkala. Ya, usahakan bikin retreat rohani, adakan retreat rohani. Kemudian memisahkan waktu pribadi dengan Tuhan dari persiapan khotbah. Jadi beda ya, mempersiapkan khotbah itu bukan berarti kita sudah meluangkan waktu pribadi dengan Tuhan, karena kebanyakan kita kalau sementara mempersiapkan khotbah itu kita fokus pada pengajaran, sementara kita bukan berbicara dengan Tuhan. Ya, nanti harus ada bedakan. Jadi Tuhan Yesus itu dia pun ada waktu dia mengajar orang-orang, ada waktu dia menyendiri untuk berdoa. Kemudian keseimbangan emosional ya, pemimpin harus dewasa secara emosional. Kita harus dewasa, mampu mengendalikan diri, ya, tidak reaktif, senggol bacok katanya, tidak boleh senggol bacok, ya, harus stabil. Ada ayatnya, Yakobus 1 ayat 19, kita harus cepat mendengar, lambat berkata-kata. Jangan cepat berkata-kata, tapi nggak mau mendengar. Ketika ada pembicaraan dengan orang lain, nggak mau mendengar. Kita paling banyak kita berbicara. Ya. Kemudian di Amsal 4 ayat 23 tentang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar hidup. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, contoh pemimpin kok cepat tersinggung. Kalau dikritik sedikit-sedikit cepat tersinggung. Kalau mengkritik orang luar biasa. Tapi kalau dikritik, wah, langsung serang balik. Banyak seperti ini pemimpin. Cepat sekali tersinggung kalau disinggung oleh oleh jemaatnya atau bukan jemaatnya lah, yang mungkin yang dekat dengan dia, cepat sekali tersinggung. Cepat menyerang balik. Kemudian jadi, konflik kecil juga bisa menjadi besar karena ego. Kemudian apa aplikasinya? Ya, belajar manajemen emosi, belajar memanage emosi, belajar mengatur emosi. Dan kita juga sebaiknya memiliki mentor atau konselor ya. Memang kita perlu, karena kita nggak bisa jalan sendiri, perlu mentor. Kita pilih lah, mungkin ya manusia memang kita nggak bisa bersandar ke manusia, tapi bagaimana ya? Kita memang butuh teman. Kita butuh orang yang kita bisa percaya. Nah, kalau kita yang menjadi mentor sekarang, jangan pernah kita menjadi batu sandungan bagi yang kita mentori. Ya, apalagi
persoalan yang seringkali kalau orang itu curhat terus kita bawa ke dalam khotbah atau apa, jangan. Mungkin ada biasa buat khotbah tapi tidak disebutkan namanya, mungkin ya itu ada bisa juga, tapi usahakan jangan dibawa permasalahan orang pada orang lain gitu. Jangan, apalagi sesama teman rekan terus kita bicarakan tentang masalah orang yang kita mentor, ya, akan jadi batu sandungan. Tapi memang kita harus kalau boleh memiliki mentor atau konselor, kita bisa dapat nasihat, bisa seperti Timotius kan dimentori oleh Paulus, perlu kita mentor. Dan ketika kita sedang marah, jangan mengambil keputusan. Tidak mengambil keputusan saat marah, ya. Usahakan kita tenang. Jadi itu memanage emosi, mengatur emosi, mesti ada keseimbangan emosional. Kemudian sebagai pemimpin harus ada keseimbangan profesional. Pemimpin rohani tetap membutuhkan disiplin, manajemen waktu, dan tanggung jawab kerja. Ya, di Kolose 3 ayat 23, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita tidak melakukan pekerjaan kita ini, pelayanan kita untuk manusia, untuk supaya dilihat orang. Tidak. Kita sementara mengumpulkan upah. Kan? Kemudian 1 Korintus 14 ayat 40, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kesopanan, keteraturan itu penting sekali. Harus sopan. Ya, jangan jadi pemimpin juga yang nggak sopan, ngomong aja nggak sopan gitu. Ya, awas, hati-hati. Nggak teratur ya, hidup harus teratur. Baik dalam berpakaian juga, ya teratur. Kita berbeda dengan dulu sebelum mungkin kita jadi hamba Tuhan. Pakaian usahakan jangan jadi batu sandungan bagi orang yang melihatnya. Ya, seperti dulu saya suka pakai baju-baju pendek mungkin, short me. Tapi ketika saya tahu sekarang saya siapa, saya hamba Tuhan, saya nggak mau lagi seperti itu. Pakai baju ya, harus sopan. Kita semua gitu. Cara berjalan sopan, cara duduk sopan, cara berbicara sopan, teratur. Dan sini ada contoh administrasi gereja berantakan, keuangan tidak transparan. Nah ini kalau udah nggak seimbang secara profesional. Dan aplikasinya apa? Perencanaan pelayanan tahunan. Harus ada perencanaan pelayanan tahunan. Perencanaan itu penting. Kemudian ada delegasi tugas kepada tim. Ya. Kemudian evaluasi rutin program gereja. Itu biasanya kita sudah praktekkan ya. Apalagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah melayani, memang ada pelayanan. Nah, prinsip-prinsip Alkitabiah untuk menjaga keseimbangan hidup. Prinsip sabat. Nah, sabat ini maksudnya istirahat ya. Sabat, istirahat. Keluaran 20 ayat 8. Menekankan pentingnya hari perhentian. Jangan kerja terus, pelayanan terus. Ya, semua kan bilang pelayanan untuk Tuhan. Tapi kita butuh juga untuk beristirahat. Karena istirahat ini memang perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan bukan kelemahan. Memang Tuhan suruh. Ya, dan aplikasinya libur mingguan yang benar-benar digunakan untuk pemulihan. Waktu libur pergunakan memang betul-betul untuk istirahat. Jangan kalau mau liburan silakan mau kemana saja, pokoknya untuk pemulihan. Dan kemudian seorang pemimpin itu tidak membawa semua masalah gereja ke rumah, jangan pernah. Ya, masalah yang terjadi di gereja, tempat pelayanan kita, jangan kita bawa ke rumah. Kemudian ada prinsip prioritas yang benar. Ya, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, maknanya hubungan dengan Tuhan lebih utama daripada aktivitas pelayanan. Ya, kita melayani, berkhotbah, apapun yang kita lakukan. Lebih penting hubungan dengan Tuhan. Jangan mengganti doa dengan kesibukan rapat. Bapak Ibu, kalau kita sudah menentukan misalnya dalam setiap minggu itu kita doa, tiap hari Kamis doa puasa, jangan gantikan dengan yang lain. Kemudian utamakan keluarga sebelum jabatan atau pelayanan. Utamakan keluarga, Bapak Ibu. Keluarga itu penting sekali. Jangan cuma berpelayanan.
sana kemari, ke sana kemari, sementara istri dan anak-anak terbengkalai di rumah. Anak-anak butuh perhatian. Istri atau suami butuh perhatian. Harus ingat, tetap utamakan keluarga. Pelayanan memang penting, tapi keluarga harus diutamakan. Dan hubungan dengan Tuhan dalam hubungan kita dengan Tuhan, di rumah, berdoa, atau dimanapun kita berada. Kita mesti punya jam atau waktu hari untuk ibadah, doa, puasa, seperti itu. Nah, prinsip delegasi. Dalam Keluaran 18, Musa menerima nasihat mertuanya Yitro untuk membagi tanggung jawab. Jadi, pemimpin tidak harus melakukan semuanya sendiri. Harus ada tim inti, harus ada tim dalam pelayanan. Nggak bisa semua dikerjakan sendiri. Dan kita harus melatih memang pemimpin baru. Terlepas dari entah mereka akan berkhianat atau enggak, nanti kita nggak tahu ya, Tuhan yang tahu. Yang penting kita latih saja. Kita berdoa supaya ya orang itu setia ya, sama seperti Yosua setia pada Musa gitu. Dan percaya pada sistem, bukan hanya pada diri sendiri. Ya. Kadang kan kalau seorang pelayan maunya dia sendiri kerja karena dia nggak percaya orang lain. Nggak boleh juga begitu. Kemudian prinsip integritas hidup. Dalam 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Jadi pemimpin harus menjaga kehidupan dan pengajaran. Jaga kehidupan pribadi dan jagalah pengajaran kita. Karena itu penting sekali kita belajar. Jadi kita ini belajar supaya kita dapat dan mampu untuk mengajar jemaat dengan yang benar, kebenaran. Nggak asal-asal keluar dari asumsi kita. Ya, jadi itu. Jadi kita jaga pengajaran kita. Jadi jangan kita sudah mulai menyimpang. Wah, itu yang hati-hati. Makanya kita juga perlu mentor. Kita nggak bisa sendiri. Kadang kita ini seringkali merasa mungkin kita sudah benar nggak ngaca gitu. Tapi mentor itu akan membantu kita untuk mengukur kita. Apakah kita sudah benar ya? Dan itu bisa dibicarakan. Bisa dievaluasi. Nah, ini evaluasi diri rutin. Perlu evaluasi diri rutin. Kemudian hidup konsisten antara mimbar dan kehidupan pribadi harus sesuai. Kehidupan pribadi dan kehidupan di mimbar. Keseimbangan hidup ini fondasi dalam pelayanan kita. Keberlanjutan pelayanan. Kalau nggak seimbang, maka fondasi pelayanan kita bakal runtuh kalau nggak seimbang. Karena pemimpin yang tidak seimbang, misalnya contoh dalam hal spiritual, emosional, dan profesional, dia tidak akan melayani dengan sukacita, tapi akan ada kelelahan di situ. Tidak akan stabil kalau dia tidak seimbang. Tapi kalau dia seimbang secara spiritual, emosional, dan profesional, maka melayani akan ada jadi sukacita. Dan akan memimpin dengan stabil, dan akan bertahan dalam jangka panjang. Itu karena itu dibilang tadi, saya katakan tadi, fondasi keberlanjutan pelayanan. Dan pelayanan yang efektif ini lahir dari kehidupan yang sehat dan seimbang di hadapan Tuhan. Bahaya jika tidak seimbang. Bahaya jika keseimbangan hidup tidak dijaga. Ya, contoh aktivisme rohani. Pemimpin sibuk melayani tapi kering secara rohani. Sibuk melayani, pelayanan banyak sekali. Tapi tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, DP gejala, doa akan jadi formalitas, sekedar berdoa saja. Kemudian, ini juga bahaya. Khotbah akan kehilangan kuasa. Kalau dulu ketika kita berkhotbah, jemaat terjamah, ada yang sembuh, ada yang sampai nangis, insaf akan dosanya, bertobat. Tiba-tiba saja sudah hambar, jemaat sudah mulai hambar. Memang bukan berarti juga salah di kita, kadang bukan gitu, karena memang respon tiap orang berbeda ya. Cuman ya kita sendiri bisa mengukur kok. Kalau dulu kita khotbah berapi-api, atau saya saja mulai dapat mengenali ya, merasakan saya kalau ketika saya khotbah ada kadang orang terjamah, tapi ada waktu saya sendiri yang merasa hambar. Ya saya tahu saya punya kesalahan apa ya, itu saya kurang relasi ya, seperti itu.
Kemudian ini mudah sinis dan kehilangan belas kasihan. Itu kalau terlalu sibuk melayani tapi kering secara rohani. Wahyu 4 ayat 2 ayat 4, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih mula-mula. Kemudian ada kelelahan emosional atau burnout. Ya, tanpa keseimbangan, konflik dan beban pelayanan menumpuk. Nah, dampaknya apa? Jadi mudah marah. Kemudian menarik diri dari relasi, mulai menjauh dari hubungan pertemanan mungkin dalam relasi lah, dalam keluarga mulai agak menjauh gitu karena dia capek, jadi mudah marah, kehilangan sukacita. Contoh Elia mengalami keputusasaan setelah pelayanan besar di Gunung Karmel. Ya, tahu kan waktu Elia itu di Gunung Karmel dia waktu dia minta api dari Tuhan itu dan nabi-nabi palsu itu banyak yang dibunuh, tapi dia mengalami kelelahan waktu itu, keputusasaan. Makanya dia waktu Isabel bilang dia mau membunuh nabi-nabi Tuhan, dia lari ke gua, dia pengen mati kan di sana, dia putus asa. Nah, kemudian Tuhan memulihkan Elia melalui apa? Istirahat, Tuhan kasih makan, ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan saat itu. Ya, demikian. Kemudian kegagalan moral. Ya, ketidakseimbangan hidup sering menjadi pintu kompromi moral. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran. Ya, karena gagal secara moral. Dan gak benar lagi. Tanpa disiplin rohani dan pengawasan, pemimpin bisa jatuh dalam penyalahgunaan kuasa, masalah keuangan, skandal moral. Itu kegagalan moral. Moralnya udah gak benar. Ada penyalahgunaan kuasa, masalah keuangan, skandal moral. Apakah banyak ini terjadi? Banyak sekali terjadi. Bahkan terjadi pada pemimpin-pemimpin Kristen. Memang bukan cuma pemimpin Kristen. Tapi ya kita lihatlah ini. Banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Model praktis menjaga keseimbangan. Sebagai pengajar dan pemimpin rohani, keseimbangan juga penting dalam dunia akademik. Ya, atur ritme hidup, buat pola tetap, ada waktu doa harian dan hari istirahat mingguan, kemudian evaluasi bulanan. Jaga keseimbangan pelayanan dan keluarga. Jika firman Tuhan berkata di 1 Timotius 3 ayat 6, jika seseorang tidak tahu mengatur keluarganya, bagaimana ia dapat mengurus jemaat? Ya, tapi Bapak Ibu jangan juga terintimidasi karena ayat ini ya. Bukan berarti semua hamba Tuhan begitu ya, memiliki keluarga yang perfect. Ya, saya tidak bisa melayani Tuhan karena suami saya masih mabuk-mabukan. Nah, itu akhirnya jadi batu sandungan untuk melangkah untuk pelayanan. Atau begitu juga dengan suami. Ya. Melihat istrinya masih begitu, merasa batu sandungan. Jangan juga terintimidasi ya. Maksudnya, memang kadang ada ya dalam keluarga kita ada saja ya yang masih kita perlu bina atau masih perlu kita doakan, kita gumuli. Ya, Samuel itu anak-anaknya itu nggak seperti dia, Nabi Samuel. Jadi ada saja anak-anak yang dalam hal Samuel ini anak-anaknya yang nggak benar. Kemudian Musa kalau kita baca ada salah satu cucunya kalau nggak salah Gersom, dia kan akhirnya menjadi imam Baal kan, apa itu, dewa-dewa gitu, berhala ya seperti itu. Kemudian Imam Eli ya, anak-anaknya nggak benar. Nah, Daud juga, anak-anaknya tidak mengikuti karakter Daud. Ya, ada yang sampai mau membunuh Daud, ayah mereka sendiri. Nah, aplikasinya waktu keluarga tidak boleh selalu dikorbankan demi pelayanan. Ya, boleh selalu. Jadi kita harus lebih seimbang dalam keluarga. Keluarga itu penting sekali. Pelayanan penting, tapi keluarga juga penting. Atur waktu pelayanan, di mana waktu pelayanan, kapan keluarga. Jadi jangan pelayanan. Ya, kemarin ada kesaksian di TikTok waktu itu. Suaminya seorang pendoa, tapi katanya pelayanan doa sampai keluar kota. Akhirnya jarang pulang. Nah, udah enggak benar itu. Enggak bisa begitu.
Dan kemudian liburan keluarga itu perlu, itu bukan dosa, tapi itu kebutuhan. Asal jangan sering-sering lah, gitu kan. Jemaat nanti lihat, wah Pak Pendeta ini liburan terus, atau Ibu Pendeta ini liburan terus, ya nggak bisa demikian juga. Liburan keluarga itu bukan dosa, itu kebutuhan memang betul. Jadi atur waktu. Kemudian bangun spiritualitas yang dalam, bukan sekedar fungsional. Ya, bedakan membaca Alkitab untuk berkhotbah dan membaca Alkitab untuk jiwa sendiri. Ya, kita baca Alkitab untuk berkhotbah, bedakan. Kalau baca Alkitab kan kita biasa untuk pribadi, kita sudah mengikuti seperti kalau dari Kejadian, ya Keluaran yang jadi gitu kan. Kalau khotbah kan kita ambil satu perikop seperti itu. Bedakan, karena ketika kita membaca Alkitab untuk khotbah itu ditujukan untuk mengajar jemaat. Tapi untuk jiwa sendiri itu beda lagi. Ya, pemimpin yang sehat melayani dari kelimpahan rohani, ya, bukan dari kekosongan. Ketika rohani kita full, rohani kita kenyang dalam Tuhan, kita akan melayani dengan penuh kelimpahan, bukan dari kekosongan. Indikator pemimpin yang seimbang, ya. Berikut beberapa tanda bahwa seorang pemimpin hidup dalam keseimbangan, yaitu 1, dia akan terlihat tetap tenang dalam tekanan, tidak reaktif, tidak mudah panik. Nah, ini indikator pemimpin yang seimbang. Mulai lihat apakah kita tetap tenang dalam tekanan, tidak reaktif, tidak mudah panik. Ya, kalau ada masalah cepat sekali emosi, cepat sekali bereaksi gitu, tanpa berpikir dulu. Nah, kemudian kedua, apakah kita memiliki sukacita dalam pelayanan, melayani bukan terpaksa tapi karena panggilan, ya. Memiliki sukacita dalam pelayanan, melayani bukan karena terpaksa tapi karena panggilan, bukan terpaksa karena nggak ada pekerjaan lain makanya kita melayani, ya. Karena mumpung ada skill berkhotbah, wah, jadi kan lumayan gitu, mungkin bisa dipercaya atau apa gitu, ya. Itu melayani itu harus dengan sukacita, dalam pelayanan, sukacita dalam pelayanan, karena ini panggilan, karena satu keharusan kita untuk melayani Tuhan. Dan kemudian relasi keluarga terpelihara. Kita lihat dulu apakah relasi keluarga kita terpelihara. Kalaupun memang masih ada problem dalam kehidupan kita, ya, kita bawa ke Tuhan lah, ya. Kita harus cepat selesaikan. Rumah tangga tidak jadi korban pelayanan, itu juga. Jadi jangan karena pelayanan keluarga kita sering tinggalkan, seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian konsisten antara mimbar dan kehidupan pribadi. Apa yang kita katakan, ya, sesuai dengan kehidupan pribadi kita juga. Integritas akan terlihat dalam keseharian kita. Dan kemudian 5, mampu berkata tidak dengan bijak. Ya, tidak semua undangan atau tugas harus diterima. Tidak semua pelayanan harus diterima. Kalau kita punya, seperti saya katakan tadi, jam waktu kita untuk dengan Tuhan, jangan kita kita batalkan hubungan kita dengan Tuhan, waktu kita untuk tugas yang kita terima, atau dengan keluarga. Kita sudah punya janji yang harus dengan acara dengan keluarga, yang ya tentu saja yang tidak bisa kita tinggalkan, ya. Itu jangan. Jadi kita mampu berkata tidak dengan bijak untuk semua undangan, atau tidak semua undangan yang harus kita terima. Ya, penutup, kepemimpinan Kristen yang sehat bukan hanya berhasil secara pelayanan, produktif secara organisasi, berpengaruh secara publik, tetapi juga intim dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Stabil secara emosi. Emosi kita harus stabil. Jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kesal, sedikit-sedikit sedih, ya. Stabil secara emosi. Kemudian bertanggung jawab secara profesional. Nah, untuk evaluasi diri buat kita semua ini sebagai pemimpin Kristen. Apakah saya lebih sibuk melayani daripada membangun relasi dengan Tuhan? Kemudian, apakah saya mulai tersinggung ketika dikritik? Ya, apakah keluarga saya merasakan dampak negatif dari pelayanan saya? Apakah ketika melayani ini saya semakin jauh dari keluarga, atau
terasa dampak negatifnya, keluarga saya jadi lebih nggak baik, keluarga saya tambah kacau ketika saya melayani. Nah, itu juga jadi evaluasi kita. Kemudian apakah saya melayani dari kelimpahan rohani atau dari kelelahan rohani yang kita paksakan, kita memaksakan diri kita untuk melayani. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membantu menjaga kewaspadaan diri. Ya, demikian Bapak Ibu, mata kuliah materi kita sudah selesai ini, dan mungkin ada yang mau kita bahas bersama, mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau sharing